Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Quasi-Modo-Geniti yang tertulis dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Begitulah bunyi firman Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diberi judul Jiwaku Haus kepada Allah. Sangat indah kedengarannya judul ini. Dan semoga firman Tuhan pada hari ini mampu membangkitkan semangat rohani kita. Calvin pernah berkata, kualitas seseorang tidak diukur dari seberapa banyak dia mengetahui tentang Allah atau seberapa besar pengetahuannya tentang Allah, namun diukur melalui hubungannya, melalui relasinya kepada Allah. Bagaimana hubungan saudara kepada Allah saat ini? Sungguh orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu menjalin hubungan yang dekat, yang selalu menjalin keakraban dengan Allah. Seberapa dekat hubungan saudara kepada Allah saat ini? Terlebih di saat-saat yang begitu berat belakangan ini, apakah kita tetap selalu dekat kepada Allah, selalu menjaga hubungan kita agar tetap terjaga kepada Allah? Adakah saudara rindu? Adakah saudara haus kepada Allah? Mazmur 42 adalah rangkaian lagu yang diubah menjadi satu kesatuan dengan judul kerinduan kepada Allah. Mazmur ini termasuk kumpulan nyanyian Bani Korah sebagai keluarga besar penyanyi di bait suci Allah. Pada ayat 2 dan ayat 3, pemazmur mengekspresikan kerinduannya kepada Allah. Dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh melihat Allah? Saudara yang terkasih, bila rusa saja haus akan air sungai pada musim kemarau, demikian juga pemazmur rindu ingin bertemu dengan Allah. Bila rusa saja merindukan air untuk hidup, lebih daripada itu, pemazmur juga merindukan Allah, pemberi kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur sedang
sedang berada dalam situasi yang tidak baik. Pemazmur dalam tempat yang terasing. Dia tidak bebas, dia tertekan, dia merasa terancam di tempat atau di negeri pembuangannya. Namun dia tetap rindu kepada Tuhan. Di tengah ancaman sekalipun, ia masih mengingat, dia masih memuji Allah dan masih tetap merindukan Allah. Baginya Allah adalah sumber kehidupan. Ia tidak boleh jauh dari Allah. Dia tidak boleh terpisah dari Allah, pemberi kehidupan itu kepadanya. Saudara yang terkasih, perhatikan. Rusa haus air supaya dia dapat bertahan hidup. Demikian pemazmur, rindu dan haus kepada Allah yang memberinya kehidupan. Meski orang kafir menyerang pemazmur dengan berkata, "Di manakah Allahmu?" Kalau kita lihat dalam ayat 3 dikatakan, "Di manakah Allahmu?" Dan boleh kita bandingkan dengan Mazmur 79 ayat 10, Mazmur 115 ayat 2. Dan orang kafir juga berkata, "Adakah daya Allah yang kepadanya kamu percaya itu? Kalau iya, toh tak dapat meloloskan kamu dari tangan kamu." Ejekan orang kafir ini seperti benar. Mengapa? Karena Allah belum bertindak. Karena Allah belum melakukan sesuatu untuk menolong hambanya, untuk menolong yaitu pemazmur. Dan itu membuat pemazmur menjadi tertekan, sehingga dia menangis siang dan malam, dan dikatakan air matanya sampai membasahi makanannya. Mazmur 80 ayat 6. Namun dalam semangat pemazmur bangkit kembali dengan semangat yang imannya yang selalu kepada Allah, dia membangun pengharapannya dan dia menghibur dirinya, dan dia katakan kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku." Yaitu ayat 6. Bagi orang yang percaya, Allah itu tidak jauh. Bagi orang yang percaya, Allah itu selalu dekat. Bagi orang yang percaya, Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu bekerja dan terus berkarya. Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya terpenjara, terpuruk dalam masalahnya sendiri. Orang yang percaya itu selalu menaruh harapannya kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita 5 minggu beribadah di rumah kita, pasti kita sudah rindu ingin beribadah di gereja, ingin beribadah di bait suci Allah. Tetapi sesungguhnya, benarkah Allah yang kita rindukan saat kita beribadah di gereja? Ataukah pertemuan kita itu hanya sekedar ingin bertemu, ingin dilihat para abadu, ingin dilihat oleh kumpulan orang kita, ingin dilihat oleh orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita? Hari ini kita kembali disemangati oleh firman Tuhan. Langit tidak selalu biru, hidup tidak pernah tanpa liku dan lika. Kita selalu dipersoalkan, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Hidup kita tak pernah luput dari masalah, dari tantangan. Allah tak pernah berjanji hidup tanpa persoalan, tanpa tantangan. Tetapi Allah berjanji, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu bersama dengan kita. Kesulitan, persoalan tidak akan memisahkan kita dari Allah. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia yang sudah mati dan yang bangkit, Dia terus berkarya dan bekerja untuk kita. Seperti sekarang ini, kalau kita melihat keganasan virus COVID-19 ini, betul-betul memang membuat kita
gelisah, membuat kita tidak nyaman. Hari-hari yang kita lewati bukan semakin baik, tetapi kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Tidak bekerja, selalu ada di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, anak kita sekolah dari rumah, dan kita diminta untuk berdiam di rumah. Sementara kebutuhan selalu semakin banyak. Secara logika kita bertanya, bagaimana kita bisa menutupi segala keperluan kita? Ekonomi kita benar-benar berhenti. Kita melihat orang yang berkuasa, orang kaya, orang terhormat, orang yang hebat pun dijangkiti oleh penyakit itu. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi berat ini, tentu kita ingin sekali berteriak, ingin sekali kita bertemu dengan Allah, ingin sekali kita berjumpa dengan Allah. Tetapi kita tidak lagi berjumpa dengan Allah hanya di gereja saja, tetapi pribadi kita akan menjumpai Allah di rumah kita. Pribadi kita akan menjumpai Allah di tempat kita tinggal. Selama ini mungkin kita terlalu terburu-buru, kesannya terburu-buru dengan waktu, karena kesibukan dengan segala pekerjaan kita yang begitu banyak. Sekarang terimalah keadaan yang berat ini sebagai kesempatan dan sebagai pengajaran dari Tuhan, agar kita semakin rindu kepada Tuhan, agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan tetap di rumah, teruslah berdoa. Dengan tetap di rumah, teruslah berpengharapan. Teruslah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Terus berharap, terus berdoa kepada Dia, sebab hanya Dialah penyelamat kita. Ingatlah, ada ucapan yang berkata seperti, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyakitimu, menyakiti Anda, menyakiti kita, kecuali kita memberi diri kita untuk disakiti. Sama seperti pemazmur pun mengakui, sementara dia mengalami gundah gulana, mengalami goncangan di dalam hidupnya, tetapi ia segera bangkit. Dia segera menghibur dirinya dengan mengatakan, berharaplah kepada Allah. Dia menyemangati dirinya sendiri dan berkata, berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, remaja dan poso gunung, anak-anak kami sekolah minggu, situasi ini lama-lama memang tidak membuat kita nyaman. Lama-lama tidak membuat kita merasa tenang. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Seperti hari ini, berharaplah kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah penyelamat kita. Hanya Tuhanlah yang boleh meluputkan kita dari masalah berat yang sedang dihadapi dunia, dihadapi bangsa kita, dan dihadapi oleh gereja dan kita secara pribadi. Dalam masa-masa berat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Saudaraku, ingat selalu apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengan jelas dan tegas Yesus juga berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Terakhir, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya sama seperti bayi yang baru lahir. Demikian kita bergantung, betul-betul menggantungkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada pemeliharaan Allah. Betul-betul menggantungkan hidup kita hanya kepada pengasihan Allah semata. Bersama Allah kita pasti bisa bertumbuh seperti pohon, tetapi di luar Allah kita pasti kerdil dan mati. Hayatilah hanya dekat Allah saja,
aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah tinggal di rumah. Saya tahu ini tidak mudah untuk kita lalui, berat sekali dengan semua persoalan yang harus kita hadapi, dengan ekonomi yang terbatas, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus kita penuhi. Tetapi percaya dan hayatilah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kiranya seminggu ini firman Tuhan ini mampu menenteramkan kegalauan hati kita, mampu menenteramkan hati kita yang gelisah oleh karena masalah ini, oleh karena masalah apapun. Mari saudara yang terkasih, sekali lagi teruslah berharap kepada Tuhan, sebab hanya Dialah penyelamat kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Allah, dengan remuk hati, dengan segala kerendahan hati, kami mengaku Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah penyelamat kami. Belakangan ini jiwa kami sering gundah gulana. Masalah begitu berat dihadapi oleh bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kami meratap, kami merasa perih, kami melihat hidup ini sungguh tidak berarti, tetapi dengan Engkau bersamamu hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu memampukan kami untuk terus berharap kepada Engkau, untuk terus meminta perlindungan, hanya Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih jika sampai hari ini kami sehat, kami hidup, itu semua karena kebaikan-Mu. Tentu Engkau menginginkan hal yang indah, hal yang baik dari diri kami saat ini. Teruslah mampukan kami berbuah, dan biarkan kami terus tinggal bersama dengan Engkau. Sebab hanya di dalam Engkau kami boleh bertumbuh dan boleh kami hidup, boleh berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Orang-orang yang terus berjuang di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu, para relawan, pemimpin bangsa dan negara ini yang terus berjuang, berkatilah. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati orang-orang yang selalu berseru dan berlindung kepada Engkau. Beri kami Tuhan sukacita, beri kami Tuhan kekuatan dalam melewati masa-masa sulit ini. Ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak kami remaja, lalu sebelum juga anak sekolah minggu, besok kalian masih akan terus melanjutkan pelajaran kalian dari rumah. Bapak Ibu terus melanjutkan pekerjaannya dari rumah. Kami berpesan, tetaplah semangat, tetaplah memuji Tuhan walau dalam keadaan yang tidak baik seperti ini. Kita berharap badai ini segera selesai dan Tuhan tetap memberkati kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Horas